Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, sebagian akan mengalir di atas permukaan tanah, dan sebagian lagi akan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah sebagai proses infiltrasi. Air yang dapat meresap ke dalam tanah dan mengalir di bawah permukaan tanah, dan sebagian air ini akan keluar lagi sebagai sumber air atau yang biasa kita sebut sebagai mata air. Air dari sumber air ini akan tersedia dan berlangsung terus meskipun musim kemarau tiba. Air yang berasal dari sumber mata air ini akan mengalir terus ke bawah menuju permukaan tanah yang lebih rendah, dan lama-kelamaan akan membentuk suatu aliran sungai. Presipitasi datang pada permukaan tanah lebih banyak daripada yang dapat diresapkan. Dalam hal ini, air akan mengalir di atas permukaan tanah ke bawah, yang disebut juga sebagai surface runoff, dan tertampung pada suatu cekungan dan mengalir menuju permukaan yang lebih rendah akibat pengaruh gaya gravitasi bumi. Maka terjadilah sebuah aliran sungai. Waduk permukaan dibangun untuk menampung air irigasi dan digunakan apabila aliran alami suatu sungai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air irigasi. Pada waduk yang besar, kelebihan limpasan pada musim hujan dapat ditampung sampai dibutuhkan pada musim kemarau. Semua bendungan penampungan harus dilengkapi dengan bangunan pelimpah atau spillway yang cukup besar, yang memiliki fungsi untuk menyalurkan aliran banjir maksimum yang telah diperkirakan. Kapasitas setiap waduk ditentukan oleh keadaan alami dari ngarai atau lembah, di mana air akan ditampung bersama-sama dengan ketinggian suatu bendungan yang harus menampung sejumlah air yang dibutuhkan dan tersedia secara ekonomis. Selain air permukaan di sungai dan waduk, sumber air irigasi yang lain adalah air tanah. Air tanah merupakan bagian air hujan yang akan mencapai aliran di sungai dengan kelambatan dalam jangka waktu tertentu. Air terinfiltrasi, selanjutnya melewati proses perkolasi sampai akuifer, dan selanjutnya mengalir sebagai aliran air tanah. Kecepatan aliran sangat tergantung pada sifat formasi geologi tanah yang bersangkutan. Penurunan air tanah yang tidak semestinya mengakibatkan tinggi pemompaan yang lebih besar dan kadang-kadang meningkatkan biaya pemompaan.
Sumur mungkin perlu diperdalam dan pompa diturunkan untuk mendapatkan jumlah air yang cukup. Dengan demikian, besarnya pemanfaatan air untuk irigasi ataupun keperluan rumah tangga lainnya dari persediaan air tanah harus diperhitungkan berdasarkan penyelidikan yang mendalam dan dalam jangka waktu yang lama untuk jumlah aliran yang masuk atau pengisian kembali tahunan ke dalam alur air tanah atau ground water basins. Untuk mengambil air dari sumbernya dapat dilakukan secara gravitasi dengan bendung atau dengan pompa bila sumber air berada di bawah jaringan distribusi. Bendung atau weir dan bendung gerak atau barrage dipakai untuk meninggikan muka air sungai sampai pada ketinggian yang diperlukan agar air dapat dialirkan ke saluran irigasi dan petak tersier. Ketinggian itu akan menentukan luas daerah yang diairi atau command area. Bendung gerak adalah bangunan yang dilengkapi dengan pintu yang dapat dibuka untuk mengalirkan air pada waktu terjadi banjir besar dan ditutup apabila aliran air kecil. Pada daerah yang tidak terjangkau oleh saluran irigasi gravitasi, biasanya pengambilan air dilaksanakan dengan menggunakan pompa, baik pengambilan air dari aliran permukaan maupun dari air tanah atau sumber air lainnya, sesuai dengan elevasi yang diperlukan di mana lahan irigasi berada. Metode ini dikenal sebagai irigasi pompa atau sistem pompanisasi. Seperti halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, air merupakan masalah pokok, baik dalam kebutuhan rumah tangga maupun untuk pertanian. Hal ini disebabkan karena topografi di daerah ini merupakan perbukitan atau pegunungan yang tersusun dari batu kapur atau gamping, sehingga keberadaan air tanahnya sangat dalam. Untuk itu, perlu adanya pompa air untuk menyedot air dari dalam tanah sebagai salah satu cara mengatasi permasalahan air di Kabupaten Gunung Kidul. Untuk membawa air dari sumber ke sawah
diperlukan jaringan distribusi yang dapat berupa pipa atau saluran dan bangunan-bangunan lain. Pada umumnya, sistem irigasi teknis mempunyai saluran dengan pasangan, mulai dari bangunan utamanya sampai dengan bangunan pelengkap. Saluran primer dan saluran sekunder merupakan saluran dengan pasangan batu, batu bata, atau beton. Pasangan batu ditujukan untuk mengurangi terjadinya kehilangan air, baik dalam bentuk resapan, rembesan, ataupun adanya bocoran. Jaringan irigasi lebih tahan lama dalam penggunaannya, meskipun pembuatan saluran dengan pasangan batu memerlukan biaya yang sangat mahal. Saluran tanah banyak dijumpai pada saluran tersier dan saluran kuarter yang terdapat pada petak-petak sawah. Saluran ini berguna untuk mendistribusikan air yang berasal dari saluran tersier ke petak-petak sawah yang tidak terjangkau oleh saluran tersier itu sendiri. Namun, tidak tertutup kemungkinan masih ada saluran primer dan sekunder yang berupa saluran tanah. Sipon dipakai untuk mengalirkan air lewat bawah jalan, melalui sungai, ataupun saluran pembuang yang dalam. Aliran dalam sipon mengikuti prinsip aliran dalam saluran tertutup. Antara saluran dan sipon pada pemasukan dan pengeluaran diperlukan peralihan yang cocok. Kehilangan tinggi energi pada sipon meliputi kehilangan akibat gesekan dan kehilangan pada tikungan sipon, serta kehilangan air pada peralihan masuk dan keluar. Agar sipon dapat berfungsi dengan baik, bangunan ini tidak boleh dimasuki udara. Mulut sipon sebaiknya di bawah permukaan air hulu. Kedalaman air di atas sisi atas sipon dari permukaan air bergantung kepada kemiringan dan ukuran sipon. Talang adalah penampang saluran buatan, di mana air mengalir dengan permukaan bebas yang dibuat melintas cekungan, saluran, sungai, jalan, atau sepanjang lereng bukit. Bangunan ini dapat didukung dengan pilar atau konstruksi lain, talang dari baja, dan beton dipakai untuk membawa debit yang kecil. Untuk saluran-saluran yang lebih besar, dipakai talang beton atau baja. Talang-talang itu dilengkapi dengan peralihan masuk dan keluar. Box bagi merupakan bangunan yang membagi dari satu saluran menjadi dua atau lebih saluran lain yang lebih rendah levelnya. Perencanaan box bagi harus sesuai dengan kebiasaan petani setempat dan memenuhi kebutuhan kegiatan eksploitasi di daerah yang bersangkutan pada saat ini,
maupun kemungkinan pengembangan di masa mendatang. Tergantung pada air yang tersedia, box bagi harus membagi air secara terus-menerus atau secara rotasi. Pembagian air secara proporsional dapat dicapai jika lebar bukaan sesuai dengan luas daerah yang akan diberi air oleh saluran. Pintu sadap merupakan bagian dari bangunan bagi sadap ataupun bangunan sadap, baik yang terdapat di saluran primer sampai dengan saluran tersier. Pintu sadap ini dapat dibuka atau ditutup, yang memiliki fungsi untuk menyadap atau mengambil air dari saluran yang akan dialirkan ke petak-petak sawah. Pengaturan pintu-pintu sadap disesuaikan dengan kebutuhan debit air berdasarkan jumlah luasan petak tersier yang akan diairi. Jaringan irigasi teknis mempunyai kemampuan untuk mengatur dan mengukur air irigasi. Pengaturan dilakukan melalui bangunan bagi, sadap, atau bagi sadap. Sedangkan pengukuran dilakukan melalui bangunan ukur seperti bangunan ukur ambang lebar, ambang tajam, dan flum. Alat ukur ambang lebar adalah bangunan aliran atas atau overflow. Untuk ini, tinggi energi hulu lebih kecil dari panjang mercu. Bangunan ini mudah disesuaikan dengan tipe saluran apa saja. Hubungan tunggal antara muka air hulu dan debit mempermudah pembacaan debit secara langsung dari papan duga tanpa memerlukan tabel debit. Kelebihan alat ukur debit ambang lebar sebagai berikut. Bentuk hidrolis dan luas, konstruksi kuat, sederhana, dan tidak mahal. Benda-benda hanyut bisa dilewatkan dengan mudah, eksploitasi mudah. Kekurangannya, bangunan ini hanya dapat digunakan sebagai bangunan pengukur saja. Agar pengukuran teliti, aliran tidak boleh tenggelam. Alat ukur Cipoletti merupakan modifikasi dari alat ukur ambang tajam dengan kontraksi atau penyempitan sepenuhnya sehingga memiliki bidang kontrol yang berbentuk trapesium. Pembacaan alat ukur Cipoletti cukup sederhana, tetapi harus mempertimbangkan tinggi energi yang diperlukan. Kelebihan alat ukur debit Cipoletti sebagai berikut. Merupakan bangunan yang sederhana, kotoran atau sedimen yang melayang dapat larut dengan mudah. Pengukuran debit mudah dilaksanakan. Kekurangannya, kehilangan energi sama dengan tinggi energi. Tidak dapat mengatur. Jika digunakan pintu sorong sebagai pengatur, maka besarnya aliran tidak sebanding dengan perubahan debit. Flum dipakai apabila batas pembebasan tanah atau right of way terbatas, atau jika bahan tanah tidak cocok untuk membuat potongan melintang saluran trapesium biasa. Kelebihan alat ukur debit flum. Aliran diukur dengan kehilangan tinggi energi yang kecil. Pengukuran debit dapat dilakukan dengan mudah. Mampu mengukur debit
pada aliran bebas, bahkan kondisi aliran tenggelam pada tingkat tertentu. Kekurangannya tidak dapat dikombinasikan dengan bangunan pengatur lainnya. Pembangunannya sulit dan mahal, tidak dapat digunakan dalam mengatur aliran air. Dalam proses penyadapan air di bendung, pintu pengambilan atau yang disebut intake mempunyai peranan yang berfungsi dalam mengatur jumlah debit air yang akan disadap dan selanjutnya digunakan untuk mengairi command area. Semakin tinggi pintu pengambilan dibuka, maka semakin besar pula debit air yang diperoleh. Sebelum dilakukan proses penyadapan air di bendung, terlebih dahulu pintu pembuang dipastikan dalam keadaan tertutup. Gunanya untuk meninggikan muka air sungai sehingga mempermudah penyadapan dan memperoleh air dengan debit yang besar. Ketika pintu pengambilan ditutup, muka air sungai semakin meninggi karena air yang disadap debitnya semakin berkurang. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, air yang keluar dari pintu terlihat semakin menurun permukaan airnya, dan aliran yang keluar dari pintu tidak terlalu deras. Hal ini menunjukkan semakin mengecilnya debit air seiring dengan penutupan pintu pengambilan. Pintu bagi merupakan bagian dari bangunan bagi yang berfungsi untuk membagi air dari saluran primer ke saluran sekunder maupun dari saluran sekunder ke saluran tersier. Pada umumnya, prinsip pengaturan pintu bagi sama halnya dengan pengaturan pintu pengambilan di bendung. Hanya saja yang membedakan antara keduanya adalah pintu pengambilan menyadap air langsung dari sungai, sedangkan pintu bagi membagi air dari saluran yang lebih besar ke saluran yang lebih kecil. Besarnya debit air dapat dipantau melalui mistar pengukur atau yang disebut fiskal yang terdapat pada bangunan pengukur debit. Ketika pintu bagi ditutup, mistar fiskal yang terbaca akan mengalami penurunan. Ketika tiba masa pergiliran pembagian air, dan sebelum air dialirkan ke saluran sekunder yang lain, terlebih dahulu pintu bagi kiri yang telah terbuka ditutup kembali. Setelah itu, pintu bagi kanan dibuka, sehingga aliran air beralih menuju ke saluran yang akan digilir. Mistar fiskal yang terbaca akan naik seiring dengan meningkatnya debit air yang masuk ke saluran.
Pintu sadap di petak tersier yang menyedap air dari saluran tersier ke saluran kuarter merupakan bangunan yang cukup sederhana. Pintu tersebut tidak dilengkapi dengan uliran pengatur pintu, sehingga memudahkan petani dalam pembagian air. Ketika pintu air ditutup, dapat dilihat kenaikan air di bangunan sadap, sedangkan pada saluran kuarter terjadi penurunan muka air akibat berkurangnya debit air. Setelah pintu sadap dibuka, air secara perlahan-lahan memasuki saluran kuarter sehingga dapat dilihat kenaikan debitnya. Sedangkan pada bangunan sadap, permukaan air menurun seiring dengan mengalirnya air meninggalkan bangunan sadap.